Syarat terjadinya komunikasi terdiri atas 5 hal, yaitu adanya komunikator, komunikan, pesan, media, dan umpan balik. Sebuah komunikasi terutama komunikasi verbal juga tidak bisa lepas dari peran bahasa. Namun bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa merupakan alat pikir dan alat ekspresi. Oleh karena itu, bahasa harus bersistem. Sistem itulah yang sering kita kenal dengan kaidah atau aturan bahasa yang berlaku. Kita mengenal moto penggunaan bahasa Indonesia, yaitu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita sering mengartikan sebagai penggunaan bahasa Indonesia yang baik pada situasi dan benar pada kaidahnya. Namun, bahasa Indonesia yang baik tidaklah sederhana. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik mempertimbangkan aspek situasi, mitra, sarana, lokasi, dan pokok bahasan. Lalu, bahasa Indonesia yang benar berdasarkan pada aspek kaidah yang berlaku. Penggunaan bahasa Indonesia yang hanya berdasarkan kaidah tidaklah cukup. Jika hanya berdasarkan kaidah, komunikator pengguna bahasa Indonesia akan sangat kaku dan sulit terjadinya umpan balik dari komunikan. Komunikasi pun tidak akan berjalan dengan baik, bahkan bisa terjadi kesalahpahaman. Hal pertama yang menjadi pertimbangan adalah aspek situasi. Situasi penggunaan bahasa terdiri atas dua, yaitu situasi resmi dan non-resmi. Pada situasi resmi, bahasa Indonesia dituturkan dalam ragam baku. Ragam baku yang dimaksud tentunya berdasarkan kaidah. Situasi resmi yang menggunakan bahasa lisan biasa kita lihat pada rapat, simposium, pidato, dan pertemuan resmi lainnya. Dalam penggunaan bahasa lisan, ciri ragam baku yang dapat kita lihat adalah penggunaan kosakatanya. Sebab bahasa lisan sangat terbantu dengan mimik, intonasi, dan sebagainya. Hal itulah yang membedakan dengan bahasa tulis. Bahasa tulis hanya bisa terbantu dengan pemakaian tanda baca, penggunaan huruf, dan penulisan kata. Situasi resmi yang menggunakan bahasa tulis biasanya kita lihat pada penulisan surat resmi, karya ilmiah, perundang-undangan, dan naskah resmi lainnya. Tentu, tidak sepatutnya penggunaan bahasa non-resmi digunakan pada situasi yang resmi. Misalnya kata gaul bro digunakan sebagai sapaan pada surat antar instansi atau pidato kenegaraan. Situasi yang tidak bisa dibayangkan jika hal itu terjadi. Aspek situasi penggunaan bahasa Indonesia bukanlah satu-satunya yang dapat menjadi pertimbangan. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kesopanan, bahasa Indonesia yang baik akan mempertimbangkan aspek mitra tutur. Biasanya, hal itu dapat dilihat dari kasus bahasa lisan. Penggunaan kata kamu tidak dapat digunakan untuk menyapa semua orang. Tidak bisa kita bayangkan jika penggunaan kata kamu digunakan untuk menyapa orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati, seperti presiden, raja, atau atasan kita. Bahkan penggunaan kata kamu dalam beberapa situasi dirasa tidak tepat, seperti pidato kenegaraan, surat antar instansi, dan sebagainya. Namun kata itu selalu kita temui pada situasi yang non-resmi dan ditunjukkan pada mitra tutur yang lebih muda. Dalam beberapa kasus kebahasan, aspek situasi dan mitra dapat saling terkait. Kedua aspek itu juga terkait dengan aspek sarana. Aspek sarana yang dimaksud adalah bahasa tulis dan lisan. Di atas telah disebutkan perbedaan bahasa tulis dan lisan. Perbedaan itulah yang menyebabkan bahasa tulis harus lebih berhati-hati. Banyak kasus ujaran kebencian melalui media sosial, melalui status pesan atau tweet. Sebagian kasus diakhiri dengan permohonan maaf dikarenakan hal itu tidak disengaja atau niatnya hanya bercanda. Namun kita harus ingat bahwa bahasa tulisan tidak bisa dibantu dengan intonasi, mimik, melainkan hanya bisa dibantu dengan tanda baca, penulisan kata, dan penggunaan huruf. Kita perlu memilih kata yang tepat dan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Pemilihan kata yang baik perlu juga mempertimbangkan konteks non-kebahasaan, seperti kelayakan geografis. Hal itu selaras dengan aspek yang mempertimbangkan lokasi, penggunaan bahasa Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan kata butuh. Pada daerah tertentu, kata itu dekat dengan makna kemaluan laki-laki. KBBI juga menyebutkan kata butuh dalam ragam kasar memiliki makna kemaluan laki-laki atau zakar. Jika kata itu harus digunakan di daerah itu dan dirasa harus diganti, penutur bahasa Indonesia yang baik bisa juga memilih kata perlu. Aspek terakhir yang menjadi pertimbangan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik adalah pokok bahasan. Kita sering mendengar bahasa jurnalistik, bahasa hukum, bahasa ilmiah, dan bahasa-bahasa lainnya.
Padahal semua itu hanyalah laras dalam bahasa Indonesia. Namun masing-masing memiliki ciri yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia, laras hukum, khususnya perundang-undangan, kita akan menemui banyak istilah asing di bidang hukum. Biasanya istilah asing itu belum ada padanan yang sesuai, namun penulisannya tetap harus mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat PUEB, yaitu ditulis miring. Selain itu, terdapat juga penggunaan frasa baku yang tidak dapat dipertukarkan anggota frasanya, yaitu frasa dalam pasal dan pada ayat. Selanjutnya, dalam bahasa jurnalistik, kalimat-kalimat yang digunakan sangat pendek tetapi jelas. Sebab hal itu biasanya mempertimbangkan kolom penulisan dalam surat kabar. Komposisi struktur beritanya pun harus berstruktur piramida terbalik. Penggunaan bahasa Indonesia, laras hukum dan jurnalistik merupakan contoh sebagian dari laras-laras dalam bahasa Indonesia lainnya, seperti laras ilmiah hingga sastra yang juga memiliki ciri tersendiri. Meski memiliki ciri tersendiri, kata-kata yang tersusun di dalamnya merupakan kata baku. Tidak hanya itu, laras dalam Indonesia yang memiliki tingkat keresmiannya tinggi akan sangat jauh patuh pada PUEB. PUEB merupakan salah satu acuan dasar dari penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Dalam PUEB telah diatur beberapa ketentuan mengenai pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Acuan penggunaan bahasa Indonesia yang benar tidak hanya berdasarkan PUEB. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar dapat mengacu pada tata bahasa baku bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan pedoman umum pembentukan istilah. Bahasa Indonesia yang baik dan benar bukanlah suatu yang rumit, tetapi juga tidak sederhana. Pengutamaan bahasa Indonesia juga tidak kalah pentingnya, namun bukan berarti kita menggunakan bahasa Indonesia seadanya. Sebab pada suatu saat kita akan berada pada situasi yang memerlukan penggunaan bahasa Indonesia dalam ragam atau laras tertentu. Oleh karena itu, gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.